Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya ingin membuat video tentang bagaimana caranya mendaftar umroh di saat kondisi new normal ini. Nah, kebetulan saya sedang menuju ke tempat travel atau jasa umroh dan haji. Ini kebetulan berada di daerah Tangerang Selatan. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus penelusuran sih. Maksudnya buat kalian-kalian yang mungkin ingin melaksanakan ibadah umroh di tahun 2022 ini yang banyak persyaratan tambahan. Apabila kalian ingin tahu, ikuti terus videonya. A few moments later. Nah guys, sekarang kita udah nyampe nih. Sebelum kita turun, hapus dulu sabuknya. Sebelum turun, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker. Assalamualaikum Pak, dengan Pak siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tommy. Iya Pak Tony ya? Pak Tommy, iya Tommy. Pak Tony, saya mau menanyakan perihal persyaratan umroh di pada saat new normal ini Pak. Itu apa saja Pak untuk persyaratannya Pak? Siap. Ya baik, untuk persyaratan ibadah umroh new normal gitu ya, bahasanya new normal. Yeah. Di Januari nanti itu tidak jauh dengan tentang umroh sebelumnya. Hanya saja ada tambahan-tambahan administrasi karena penyesuaian COVID gitu ya. Yang pertama syaratnya paspornya harus sudah minimal 2 suku kata. Dan usia paspornya maksimal 12 bulan sebelum expire. 1 tahun. Itu maksud 2 suku kata itu seperti apa Pak? Jadi misalnya nama di KTP-nya itu baru Tommy gitu ya. Nah, sedangkan di paspor itu harus 2 suku kata. Maka dia harus nambah 1 suku kata lagi. Bisa menggunakan nama orang tuanya, misalkan Tommy Obay gitu. Oh gitu. Atau mau 3 suku kata juga silahkan, misalkan Tommy Obay Sobari gitu. Oh gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau zamannya di KTP-nya udah 2 suku kata, ya udah bisa itu digunakan untuk paspor. Itu yang untuk paspor. Kedua, sudah vaksin meningitis, tetap vaksin meningitis tetap wajib ya. Dan itu harus ada buktinya dengan buku kuning. Jadi kalau misalkan suntik meningitis itu pastikan dulu klinik atau rumah sakitnya mengeluarkan buku kuningnya. Kalau nggak mengeluarkan buku kuning ya jangan, karena kita juga butuh buku kuningnya untuk registrasi. Itu wajib Pak ya? Wajib. Yeah. Semua jamaah. Yeah. Tanpa terkecuali. Lalu penyesuaiannya yang sekarang ini ada sudah divaksin, divaksin ya? COVID. Nah, vaksin COVID 2 kali, 2 dosis. Semua vaksin bisa Pak ya? Bisa. Nah, dengan catatan sementara ini vaksin Sinovac dan Sinovac di Arab Saudinya itu begitu kedatangan itu harus karantina selama 2 malam 3 hari. Sinovac ya? Iya. Kalau untuk vaksin Astra gimana Pak? Kalau vaksin Astra, terus Moderna, lalu apa tuh Johnson, sama kalau satu lagi Pfizer. Nah itu sudah boleh tanpa karantina di Arab Saudi. Jadi begitu tiba tidak perlu karantina lagi berarti di sana ya. Jadi udah bisa aktivitas ketika di masjid,
ziarah di Nabawi gitu ya, atau langsung umroh kalau langsung ke Makkah. Nah, sementara kebijakannya seperti itu. Insya Allah nanti di awal Januari akan ada kebijakan terbaru dari pemerintah kita juga terkait apa? Terkait karantina kepulangan terutama. Nah iya, ini yang lagi viral ya. Iya. Karantina kepulangannya belum jelas berapa harinya tuh ya Pak ya. Karena kalau Desember ini ya, karena mungkin untuk menghindari gelombang COVID Nataru gitu ya, ini 14 hari gitu. Tapi itu untuk sampai 2 Januari kalau nggak salah kebijakannya. Nah, untuk Januari ke depan kita juga masih menanti, terutama untuk jemaah umroh. Mudah-mudahan nanti jemaah umroh ya kalaupun ada karantina nggak lebih dari 3 hari lah di Indonesia ini. Kalaupun harus banget karantina. Tapi seyogyanya jemaah umroh dan haji harusnya sudah ada, karena kegiatan kita di sana ibadah dan tidak banyak mengunjungi tempat-tempat yang di luar itinerary. Jadi udah teratur semua. Kita di hotel ke masjid, ya, paling 1-2 hari city tour Makkah Madinah udah nggak ada lagi. Harusnya sih bisa tanpa karantina kepulangan. Kalaupun ada ya karantina mandiri lah, kita pengen gitu untuk bisa memberikan semangat pada para jamaah umroh dan haji kita. Nah, itu secara administrasi. Paling tambahannya seperti KTP, KK, terus itu yang asli atau yang fotokopi Pak? Fotokopi. Nah, yang asli itu hanya paspor dan meningitis. Nah, kalau kartu vaksin corona kan udah ada di Peduli Lindungi ya. Iya. Jadi cukup diberikan aja scan-nya. Kartu vaksin perlu Pak? Apa hanya menunjukkan di aplikasi Peduli Lindungi saja? Cukup tunjukkan scan-nya aja. Scan-nya aja. Nah, kita lampirkan scan-nya ke travel. Karena nanti kan terintegrasi ada barcode. Tambahnya tadi ya KTP, KK, pas foto dan buku nikah kalau suami istri. Iya. Kan kalau suami. Materai belum nggak Pak? Materai paling nanti kalau untuk perjanjian dengan travel. Perjanjian dengan travel. Begitu nanti udah sepakat berangkat di tanggal sekian dengan kondisi yang ada, nanti ada penandatanganan perjanjian dengan travel. Jadi jamaah dengan travel. Kalau secara administrasi seperti itu kebijakan sekarang. Gitu. Paling ada tambahannya pada teknisnya nanti ada tes PCR juga gitu ya. PCR, ya? Jadi jangan kira karena sudah divaksin tapi nggak perlu PCR, tetap ada PCR. Ya. Keberangkatan aja kebayang ada 1 kali PCR. Bayangannya ya, 1 kali PCR. Nanti itu, di Saudi PCR lagi Pak? Di Saudi itu PCR lagi. Ini ada 2 macam. Di Saudi itu PCR-nya ada 2 macam. Yang pertama, bagi vaksin Sinovac karena dia ada karantina dulu. Nah, di hari kedua karantina itu mereka PCR. Begitu PCR negatif, besoknya udah bisa umroh atau aktivitas di luar. Nah, lalu sebelum kepulangan di PCR lagi itu ada 2 kali. Jadi totalnya ada berapa kali PCR nanti Pak? 4 kali? Kalau sama di Indonesia ya 3 kali. 3 kali ya? Oh, di Indonesia berangkatnya aja ya? Berangkatnya. Tapi nanti kita akan cek apakah nanti kepulangannya ada karantina di Jakarta. Kalau di Jakarta ada karantina berarti PCR lagi 1 kali. Nah, kalau misalkan Pak ya, ada jemaah yang hasil PCR-nya positif itu seperti apa? Iya, jadi inilah tantangan buat kita gitu ya, penyelenggara dan jamaah tentunya. Jadi kalau misalkan ada yang negatif, ada yang positif PCR gimana? Nah, kita jamaah semua sudah tercover asuransi. Insya Allah semua jamaah begitu daftar gitu mau terbang kita sudah memberikan asuransinya. Polisnya kita udah pasangkan. Jadi begitu sebelum keberangkatan ternyata positif dan dia nggak boleh berangkat ya. Nah, sedangkan peraturan di Arab Saudi hotel, bus, akomodasi yang di sana itu sudah hangus, tidak bisa kembali gitu ya. Nah, kecuali visa itu masih bisa reschedule. Untuk sekarang gitu. Gimana caranya? Nanti kalau misalkan jamaah mau itu kita bantu proses klaim asuransinya. Hanya saja memang biasanya asuransi ini tidak mengcover 100% full. Paling maksimal 80%, 70 sampai 80% yang sudah. Gitu. Nah, untuk pembuatan paspornya itu persyaratannya apa saja Pak? Kalau untuk keperluan ibadah umroh? Ya, memang ini juga penting ya pembuatan paspor karena ini dokumen negara buat orang yang mau keluar negeri. Biasanya yang dibutuhkan itu ada KTP, KK, buku nikah atau akte kelahiran atau ijazah terakhir.
Nah, diutamakan, dipastikan dari kelima dokumen tersebut namanya harus sama. Itu yang paling penting ya, namanya. Namanya harus sama persis, nggak boleh ada satu kata pun beda. Nanti kalau ada beda di imigrasinya ditolak. Jadi gitu nanti dikira pemalsuan gitu kan. Kalau tidak salah ada wawancara juga Pak ya? Ada wawancara ya. Nah, di waktu wawancara itulah sambil dicek kembali dokumennya. Betul. Jadi ya mau dipastikan itunya sama persis. Iya. Untuk paspor. Terus kalau untuk umroh biasanya ada surat pengantar dari travel tentang dari travel. Jadi nanti jamaah bisa memohon dibuatkan surat pengantarnya dari travel. Dari travel ya. Surat pengantarnya satu aja apa gimana Pak? Ya, per jamaah satu surat pengantar. Dari travel aja apa ada dari yang travel? Dari travel dan dari Kemenang kota, dari Kemenang kota atau kabupaten. Nanti surat rekomendasi bahasanya. Jadi surat rekomendasi dari Kemenang kabupaten dibawa, lalu dibawa juga surat pengantar imigrasi dari travel. Kalau misalkan KTP-nya nih Pak ya di daerah misalkan di Bogor nih, mau buat surat pengantarnya di Kementerian Agama di Tangerang itu bisa nggak? Oh gitu. Pada dasarnya sih kalau untuk pengantar rekomendasi Kemenang itu bisa di mana aja. Mana saja ya. Nah, kita pun sering jamaah yang dari daerah minta surat rekomendasi, kita buatkan di surat rekomendasi Kemenang Tangsel. Karena kan PPU kita udah terdaftar di Kemenang, PPU di Jawa ini. Jadi udah terdaftar di Kemenang, jadi semua Kemenang pun bisa mengeluarkan. Lalu terserah nanti jamaahnya mau ke imigrasi mana yang akan dituju. Jadi itu bisa digunakan. Tapi kalaupun jamaah tetap mau di Kemenang, di tempat domisilinya juga bisa. Nanti kita buatkan surat pengantarnya untuk Kemenang. Jadi yang paling dekat lah ya, yang paling nyaman gitu. Iya, yang paling dekat paling nyaman jadi jamaah lah. Iya. Jadi nggak perlu ada nunggu waktu diantar suratnya gitu kan. Iya. Seperti itu. Paling nanti biasanya ada biaya tambahan ya Pak untuk keperluan karantina di Saudi sama di kepulangan Pak ya? Iya. Paling ya. Enggak, jadi gini. Di paket kita yang ada yang 12 hari itu udah termasuk karantina di Saudi. Karantina. Makanya itu kita sarankan untuk yang vaksin Sinovac. Jadi biar kita nggak perlu keluar biaya lagi karena itu udah di-include kan. Tapi untuk karantina di Indonesia yang sebelum keberangkatan ataupun setelah kepulangan itu masih di luar paket. Karena kita masih menanti kebijakannya seperti apa dari pemerintah kita. Gitu. Jadi itu fleksibel sifatnya. Jadi jamaah bisa pilih mau di hotel mana terserah. Oke Pak, mungkin udah cukup jelas. Terima kasih informasinya Pak ya. Baik Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi wawancara saya maksudnya tadi penjelasan dari petugas travel umroh. Tadi sudah dijelaskan